Sudah saatnya kita bergabung dengan Radio RRI Pratika Ujung Tanjung untuk mengikuti Warta Berita. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Parigi Tanjuang, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Banyak yang tutup itu. Kalau kenaikannya sejak 5 hari yang lalu, kualitas tambah menurun. Sari Berita, aktivitas perdagangan di Pasar Buduran Sidoarjo terhenti karena pasar tergenang banjir. Harga cabai merah di Kabupaten Pamekasan hingga Rp1.000 per kilogramnya. Dan inilah warta tersingkapnya hari ini, hari Sabtu, 9 Oktober 2021 bersama saya, Kumbing. Pendengar, aktivitas perdagangan di Pasar Tradisional Buduran Sidoarjo terhenti karena pasar tergenang banjir akibat alih fungsi lahan. Hal ini membuat 3 desa di Kecamatan Gondang rawan mengalami bencana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Andri Santoso. Di sana ada perubahan alih fungsi lahan itu yang beratus-ratus hektar. Hujan lebat yang mengguyur kawasan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengakibatkan pasar tradisional Buduran di Kecamatan Buduran terendam banjir. Air setinggi 35 cm lebih terlihat masih menggenangi seluruh kawasan pasar dan sekitar 30 stand terendam air. Aktivitas jual beli di pasar tersebut lumpuh total. Supriyadi, 60 tahun, salah satu pedagang, mengatakan sekitar 20 pedagang yang biasanya aktif berjualan sejak pukul 6 pagi hingga sore kini terpaksa libur. Saya lebih kurang yang aktif ya, yang aktif itu kurang 20-an. Ya, solusinya nanti ada. Sekarang masih dalam posisi peninjauan. Sementara Kasun, salah satu petugas dinas pasar di Pasar Buduran, menyebutkan genangan air di pasar tradisional Buduran diakibatkan karena luapan air sungai yang berada di sebelah selatan pasar. Oh, tadi malam cuma satu hari banyak yang tutup itu, dan semua buka. Zaman sudah buka. Jadi yang meninggal ke depan itu sekarang. Tusuk ke depan. Ya kurang lebih ya 3 meter lah. Diketahui hujan berintensitas tinggi juga mengakibatkan kawasan desa Buduran di Kecamatan Buduran Sidoarjo juga terendam air. Sekitar 10 RT di kawasan padat penduduk tersebut banjir. Pendengar, kami akan memberi informasi tentang tanah longsor yang melanda Nganjuk, Jawa Timur. Hari ini, tim evakuasi masih melanjutkan pencarian 6 orang yang masih tertimbun longsor. Bagaimana informasi selanjutnya? Sudah ada reporter kami, Sofyan Hafid. Sofyan, silakan dengan laporannya. Ya, sobat pendengar, saat ini saya berada di posko darurat tanah longsor desa Silopuro, Kecamatan Nepos, Kabupaten Nganjuk. Setengah jam yang lalu, tim SAR menemukan 5 korban dalam kondisi meninggal dunia. Artinya kalau kemarin itu masih ada 6 orang, dengan ditemukannya 5 orang, sekarang ini tinggal 1 orang. Secara keseluruhan 21 orang tertimbun tanah longsor
namun sudah ditemukan memasuki hari ketiga atau hari keempat ini, yaitu 2 dinyatakan selamat dan 18 atau 19 dinyatakan meninggal dunia. Artinya tim evakuasi hari ini memang menambah 1 eskavator serta menambah 2 anjing pelacak dari Polda Jawa Timur untuk melakukan pemetaan yang berada di lokasi tanah longsor tersebut. Di area A sekarang ini memang konsentrasi dari tim SAR itu menggali mereka yang diduga terkubur di area A ini, karena memang area ini ditemukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disinilah tertimbunnya beberapa warga di Selopuro ini. Diharapkan yang tinggal 1 orang ini, kalau cuaca masih seperti sekarang ini, walaupun mendung belum hujan, sebagaimana kemarin 10.30 sudah hujan sehingga dihentikan. Kali ini apabila nanti cuaca masih mendukung, dimungkinkan 1 orang itu akan ditemukan, dan tim SAR berjumlah 175 orang ini terus menggali 1 orang yang belum ditemukan. Dari Posko Selopuro, Sofyan David melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Sofyan atas laporannya. Pendengar, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan untuk meresmikan Bendungan Tapir. Menurut Presiden, bendungan ini tidak hanya digunakan untuk mengairi sawah, tapi juga untuk mengurangi potensi banjir. Menurut Presiden, Bendungan Tapir ini juga digunakan untuk potensi wisata yang tidak boleh dikesampingkan. Sudah berikut laporannya disampaikan oleh Prabita Rahadi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan Presiden Joko Widodo dengan rombongan terbatas pada hari ini. Dalam kunjungan ini, Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin. Provinsi Kalimantan Selatan. Jokowi menyatakan kehadiran Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan terbukti tidak hanya untuk mengairi persawahan, namun juga mampu mengurangi kerugian bencana banjir di Kabupaten Tapin. Bahwa karena adanya Bendungan Tapin ini, banjir di Kabupaten Tapin bisa dikurangi sangat drastis sekali. Hanya kecil sekali daerah yang terkena banjir karena Kabupaten Tapin memiliki bendungan ini. Pak Bupati, betul Pak, inilah fungsi bendungan selain mengairi sawah, selain untuk menghasilkan listrik, selain untuk air baku, juga dalam rangka pengendalian banjir. Kepala negara juga mengatakan potensi pariwisata di sekitar wilayah Bendungan Tapin juga tidak boleh dikesampingkan karena memiliki nilai tambah untuk daerah. Jika Pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang telah dijadwalkan pada hari pertama namun tidak mengikuti vaksinasi diizinkan mengikuti vaksinasi di hari kedua. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Litoli. Silakan Niar dengan laporannya. Pasar di Tanah Abang lepasnya di lantai 8 gedung Blok A, di mana dapat kami sampaikan bahwa sejumlah pedagang yang melewati jadwal vaksinasi di hari pertama atau telah dijadwalkan untuk mengikuti vaksinasi pada hari pertama kemarin diperbolehkan untuk mengikuti vaksinasi di hari kedua ini. Namun tentu saja ada beberapa persyaratan, yang salah satunya harus sudah melewati proses screening di hari pertama dan hari kedua pada hari Senin dan Selasa lalu. Di mana memang proses screening ini atau proses screening di awal itu untuk mempermudah atau memperlancar proses vaksinasi pada hari pertama kemarin. Sehingga jika telah memenuhi persyaratan screening kesehatan, maka mereka diperbolehkan untuk bisa masuk di jadwal pada hari kedua ini. Seperti pada hari pertama dan hari kedua, hari ini dijadwalkan 1.500 pedagang akan menerima vaksinasi. Jika hari kemarin hanya tercapai 1.406 dengan 33 orang yang tertunda, maka untuk hari ini tentu saja diharapkan bisa memenuhi target tersebut, di mana jumlah atau dosis vaksinnya disesuaikan dengan target pedagang yang akan divaksin, yaitu 1.500 dosis. Dan
33 orang yang sempat tertunda pada hari pertama kemarin dengan status karena tidak melewati proses screening kesehatan, itu mereka harus menunggu hingga antara 1 sampai dengan 3 hari untuk bisa divaksin kembali karena memang beberapa di antaranya tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Salah satunya tensi atau ukuran tekanan darahnya itu turun di bawah atau di atas dari jumlah yang memang telah ditetapkan, sehingga harus menunggu antara 1 sampai dengan 2 hari. Dan sampai dengan pukul 12 siang tadi, update terakhir kami dapatkan dari 3 titik di 2 lokasi berbeda, yaitu 2 titik di lantai 8 dan 1 titik di lantai 12, telah tervaksinasi lebih dari 500 orang pedagang yang ada di bawah naungan Balai Pasar Jaya, tepatnya di Blok A di Pasar Tanah Abang. Demikian untuk sementara, Tomo dan... Baik pendengar, kita akan beralih ke berita olahraga. Sistem gelembung yang dipilih oleh Ketua IMAL adalah cara yang aman bermain kompetisi basket di masa pandemi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rosian Anwar. Hingga saat ini kompetisi bola basket profesional Indonesia Basketball League (IBL) masih belum mendapat restu untuk kembali memulai liga. Padahal operator IBL terbilang paling siap menggelar pertandingan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebelumnya IBL 2021 batal digelar pada 15 Januari lalu akibat kebijakan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Manajer Bima Perkasa Jogja Academy, Vika Nur Azam Wirastuti, ketika diwawancarai RRI menyebutkan, sembari menunggu kepastian terkait perizinan, dirinya sangat setuju dengan sistem gelembung atau bubble yang akan diterapkan layaknya playoff NBA musim lalu. Selain mengisolasi seluruh awak tim dari kemungkinan kontak dengan pihak luar, pertandingan tanpa penonton yang akan digelar juga menutup celah transmisi penyebaran COVID-19. Karena kondisi pandemi gini ya itu kayak yang terbaik untuk liga, untuk sistem bubble ini kan kalau terlalu lama juga takutnya malah mau kondisi psikolog si pemainnya juga. Walaupun bubble kan nggak kayak di NBA gitu yang bubble bisa satu area. Nah, ini kan bubble satu tempat, hotel, lapangan. Sementara itu, asisten pelatih Bima Perkasa Jogja, Kartika Siti Aminah atau yang akrab dengan sapaan Coach Ika, menyebutkan seluruh tim sudah siap untuk mengikuti sistem gelembung atau bubble yang akan diterapkan. Sedangkan bagi klub Bima Perkasa Jogja alias BPJ sendiri, Ika menegaskan intensitas rotasi dan pemulihan kebugaran pemain di tengah jadwal yang padat akan memegang peranan penting ketika mengarungi kompetisi dengan sistem gelembung. Kalau kita sih, kalau dari segi tekniknya rotasi yang lebih kencang. Makanya dari sekarang kita udah mulai ngitung-ngitung nih pemain A, B, C, D ini konsultasi sama pelatih fisiknya buat berapa menit itu yang kita bermain di sana. Seluruh tim kini tengah menanti lobby-lobby yang dilakukan operator IBL setelah izin pemanfaatan Mahaka Square Arena Jakarta tak kunjung turun. Opsi yang beredar, kompetisi IBL 2021 tidak akan digelar di ibu kota Jakarta, melainkan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat dengan konsep gelembung yang sudah dipersiapkan secara matang. Namun sampai saat ini Pendengar, demikianlah Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang.
Hari Surat Menyurat Internasional atau biasa disebut World Post Day diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Ide ini muncul pertama kali pada Kongres Universal Postal Union atau Uni Pos Dunia di Ottawa, Kanada tahun 1957. Mengapa dipilih tanggal 9 Oktober? Itu dikarenakan tanggal 9 Oktober 1874 merupakan tanggal pendirian Serikat Pos Dunia dan kini sudah lebih dari 180 unit pos negara tergabung dalam serikat ini. Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat dunia pada hari peringatan, yang semua intinya adalah untuk mendukung dan menyemangati perkembangan pos di wilayah masing-masing. Universal Post Union bekerja sama dengan UNESCO menyelenggarakan kompetisi menulis surat untuk anak-anak dan remaja. Ini dimaksudkan untuk lebih menegaskan pentingnya pos dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak kantor pos di dunia yang menerbitkan perangko khusus yang unik dan diproduksi dalam jumlah yang terbatas, yang membuat peringatan itu menjadi sangat penting bagi orang-orang yang memiliki hobi filateli. Disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Satu persatu kita mulai menghadiri jembatan baru untuk saling jaga diri. Siapapun itu, semua tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jauhi kerumunan, kurangi kegiatan tidak perlu. Yuk vaksin dan tetap jaga protokol 3M. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Program yang sedang Anda dengarkan ini disiarkan Pro 3 RRI, Radio Berita Berjaringan Nasional dalam sesi Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Siang edisi hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 dan masih ditemani oleh saya Anila Kusuma di studio. Pendengar setia, Anda kembali lagi bersama Radio Luak dan Mudo setelah bergabung dengan Radio RRI Pro 3 Ujung Tanjung mengikuti Warta Berita. Selanjutnya, Anda akan mendengarkan program-program dari Radio Luhak dan Mudo. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana pananga kasadonyo basobok balik di Radio Luak dan Mudo ala bagabung sajam jo RRI Pro 3 Ujung Tanjung. Dun sana pananga seperti biasa di pukul hampir balik 00 ko kita akan melakukan acara itu, acara lagu-lagu hiburan. Semoga di sana terhibur nampaknya yo. Semoga lagu pertama ko Baralek Gadang. Selamat mendengarkan. Oleh Tuhan oi, dan buto datang ala bairi oleh
datang Sirih nan galak pinang menari Senang menanti ale datang Itulah pendengar lagu Baralek Gadang. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu tentang anak orang. Selamat mendengarkan. Semoga semakin terhibur. Dan selamat siang untuk disenak pendengar kasadonyo. Semoga sudah makan siang kasadonyo yo. Selamat menikmati. Guys, kami itu menangkap dan rami guys. Kembali bangkit. Ini merupakan proses pembangunan Istana Wisata Beruyang guys. Peristiwa kebakaran istana ini membuat masyarakat Minangkabau kembali bangkit. 16 Maret 2007, Wakil Presiden Yusuf Kala dan istrinya Mufidah Kala yang berasal dari Lintang Tanah Datar pun langsung mengadakan pertemuan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat. Proses penjemputan ini dilakukan secara adat istiadat. Tonggak tua sendiri merupakan tonggak istana lama yang tidak ikut terbakar. Tonggak tersebut dijemput di kuburan Panjang Tantejo Kulhano, langsung dibawa ke lokasi pembangunan istana yang diiringi musik saling kompaksi. Sementara di lokasi pembangunan istana, tokoh masyarakat Pagaruyung melakukan prosesi adat toleh bala. Darah kerbau disiapkan di sekitar lokasi, sementara kepala kerbau dikuburkan tepat di lokasi tonggak tubuh akan ditanam. Oke, halo teman-teman. Pada kali ini saya berkesempatan untuk membuat video baru lagi tentang eksplorasi lintas non-aktif. Tapi sebenarnya stasiun yang kali ini aku eksplorasi itu nggak bakal jadi lintas non-aktif lagi, yang insya Allah pada bulan Desember mendatang akan diaktifkan kembali untuk layanan kereta api wisata Hitam ya, karena udah ada info-infonya. Oke. Stasiun Moro Kelaban merupakan stasiun yang terletak di Moro Kelaban, Silungkang Sawalunto, yang memiliki singkatan
MKB. Stasiun ini terletak di atas 221 meter di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari Ombilin Kualmining Heritage of Sawah Lunto. Pada saat masih aktif, stasiun ini memiliki 4 jalur kereta api yang dimana jalur 2 merupakan 10 lurus arah Muaro dan jalur 3 merupakan 10 lurus arah Solo dan 10 lurus arah Sawah Lunto.